hari ini? Baik. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, agar supaya kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan tanpa halangan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Guru minta untuk ketua kelas bisa maju ke depan memimpin teman-teman yang berdoa. Silakan. Masuk. Kita sebentar. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membantu untuk memimpin rekan-rekannya agar bisa berdoa. Selanjutnya, Pak Guru akan absensi dulu. Pak Guru cek kehadirannya untuk siswa dan siswi hari ini untuk kelas 6. Siapa yang tidak hadir di kelas? Yohan. Yang lain hadir semua? Hadir. Kita sebagai siswa, kita sebagai orang terpelajar, kalian sebagai siswa, Pak Guru sebagai Pak Guru, harus terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Kalian menuntut ilmu, Pak Guru juga bukan berarti tidak menuntut ilmu, Pak Guru juga menuntut ilmu dengan materi yang Pak Guru ajarkan hari ini, materi yang sangat penting juga bagi kita. Manusia itu ada yang namanya sistem otot, ya toh? Otot itu membantu kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari berjalan pergi ke sekolah, berlari ketika hal itu dibutuhkan, ataupun hanya untuk menyokong bentuk tubuh. Karena kalau misalnya otot paha ini lemah, dia mampu tidak menyokong. Kalau mau tes, mengukur kalian punya kemampuan, kira-kira olahraga apa yang dia akan Pak Guru ajarkan ini, yang dia fungsinya mampu untuk meningkatkan kemampuan otot paha. 3. Kita di dunia. Hal-hal penting yang nanti perlu dicatat, kalian harus catat. Bisa terlihat? Materi yang akan Pak Guru sampaikan kali ini yaitu terkait olahraga apa tadi sih Pak? Lompat jauh. Jadi kita amati, kita saksikan apa yang Pak Guru presentasikan agar supaya kita bisa mengerjakan nanti tugas yang akan Pak Guru berikan. Lompat jauh itu bisa lihat atlet internasional sedang melakukan lompat jauh. Fokusnya Pak Guru, gaya yang akan kita gunakan adalah gaya jongkok seperti ini. Kompetensi inti. Harapannya Pak Guru inti dari pos belajar mengajar ini yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Seperti tadi kita berdoa bersama itu sama dengan proses menerima agama dan ajaran agama yang dianutnya. Betul? Sesuai kepercayaan kita masing-masing. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. Seperti Pak Guru sampaikan tadi toh, kita harus saling menghargai. Kalian harus disiplin dan bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, seperti kalian lakukan mendengar, melihat dan membaca, menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan beranak mulia. Tapi nanti kita akan melatih setelah kalian berdiskusi, kalian tampilkan apa yang kalian diskusikan. Kompetensi dasar dan pencapaian kompetensi. Apa fokus pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu memahami kombinasi gerak
menganalisis teknik tolakan, melompat, dan mendarat dalam lompat jauh, menganalisis kombinasi gerak jalan, lari, tolakan, melompat, dan mendarat dalam lompat jauh gaya jongkok. 4.3 mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Setelah kita menerima materi di dalam, nanti kita praktekkan di luar toh. Apa poin-poin yang akan kita lakukan? Yang pertama, mempraktekkan kombinasi gerak awalan, jalan, dan lari dalam lompat jauh. Awalnya seperti apa dan seperti bagaimana, kita pelajari seperti itu. Mempraktekkan teknik tolakan, melompat, dan mendarat dalam lompat jauh. Yang terakhir, mempraktekkan kombinasi gerak jalan, lari, tolakan, melompat, dan mendarat dalam lompat jauh gaya jongkok. Tujuan pembelajaran. Apa yang Pak Guru harapkan dari kalian pada hari ini? Berarti Pak Guru sampaikan, peserta didik itu kalian loh. Peserta didik mampu menganalisis kombinasi gerak awalan jalan dan lari dalam lompat jauh. Yang kedua, siswa mampu menganalisis teknik tolakan, melompat, dan mendarat dalam lompat jauh. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kombinasi gerak jalan, lari, tolakan, melompat, dan mendarat dalam lompat jauh gaya jongkok. Keempat, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak awalan jalan dan lari dalam lompat jauh. Kelima, peserta didik mampu mempraktekkan teknik tolakan, melompat, dan mendarat dalam lompat jauh. Yang keenam, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak jalan, lari, tolakan, melompat, dan mendarat dalam lompat jauh gaya jongkok. Sejarah lompat jauh, seperti Pak Guru bilang tadi bahwa lompat jauh termasuk dalam anak cabang dari olahraga atletik yang dikatakan mother of sport. Ada yang terus bahasa Inggris ini. Mother itu apa? Ibu, induk of sport, olahraga, induk dari semua cabang olahraga. Lompat jauh sudah ada sejak 13 abad yang lalu. Jadi sudah dari zaman dulu ini lompat jauh ini, bukan cuma sekarang ini. Tepatnya pada 708 Masehi di Yunani. Lompat jauh mulai menjadi bagian dari cabang olahraga di Olimpiade pada 1896. Adi, lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Jadi tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak sejauh mungkin ke bagian letak pendaratan atau bak lompat. Ya toh? Selanjutnya, teknik dasar lompat jauh. Perhatikan ini. Di dalam memahami olahraga, kita harus tahu dulu latar belakang sejarahnya. Setelah tahu latar belakang sejarah, baru kita belajar teknik dasar. Yang pertama, teknik awalan. Awalannya jadi mulai dari berjalan. Bak lompat di sana dia berjalan dulu, seperti yang ditampilkan itu adik-adik di situ. Teknik awalan yang berlari pada lintasan dan pergerakan lari lambat. Lari dipercepat sampai papan tumpuan. Ancang-ancang tersebut dilakukan sejauh 30 sampai 40 meter sebelum titik garis lompat. Kemudian setelah mendekati garis maka tingkatkanlah kecepatan. Jadi jangan dari awal kita lari, begitu sampai di papan tubuh dia sudah capek. Jadi posisinya diatur, dia pelan dulu, dilakukan jalan dulu. Kemudian lari, tambah kencang, kemudian lompat. Jangan sampai dia cepat duluan, sampai di tengah dia putus nafas. Tidak bisa lompat. Toh? Paham? Itu teknik awal. Selanjutnya, teknik tolakan menunggu. Teknik tolakan merupakan tahap di mana kaki jadi tumpuan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum mendarat. Pada saat melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki menapak, dan tungkai diluruskan. Jadi lihat posisinya. Jadi ambil posisi kemudian lompat. Selanjutnya, teknik melayang di udara. Gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang itu akan memudahkan untuk memperluas jarak. Jadi ada namanya gerakan melayang di udara. Itu kakinya dia tetap lompat sejauh-jauh mungkin,
Jangan lompat cuma di sini. Lompat sejauh mungkin kakinya, toh. Seperti yang ditampilkan oleh diorama gambar yang ada di PowerPoint. Selanjutnya, teknik pendaratan. Tadi awalan, kemudian menunggu, toh, kemudian terbang melayang di udara, usahakan bentuknya parabol, ada gerakan untuk melayang, menunggu. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan dan menggerakkan pinggung ke arah pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika pos mendarat kota pada layang tidak menyentuh pasir lebih terbelakang. Nah, karena kita menggunakan gaya jongkok, mendaratnya dengan menggunakan dua kaki mendarat. Kemudian ketika sampai di bak pasir, itu tangannya kalian jangan tongkat di belakang, mendarat kemudian tongkat di belakang. Yang dihitung itu tangannya kalian, yang dihitung nilai. Tetapi jatuh kalau bisa jatuh ke depan. Paham sampai di sini? Paham? Teknik dasar dalam lompat jarak jauh. Peraturan dasar lompat jauh. Ini hal-hal yang harus dihindari. Coba sifat nomor 1 baca. Saat akan melompat tidak boleh melewati batas tempat dari garis Pelanggaran. pelanggaran. Jika ada satu bagian kaki yang menyentuh garis pelanggaran atau foul lain, maka akan dianggap sebagai pelanggaran dan jaraknya tidak akan dicatat. Perhatikan. Nanti ini kan bak lompat. Di sini ada namanya garis tumpu. Ketika kalian menumpu, usahakan kakinya ini start dari sini kan. Misalnya Abi lari. Ketika dia menumpu, usahakan kakinya bentuknya seperti ini. Tidak boleh melewati garis itu. Apabila melewati garis ini, namanya foul. Pelanggaran, toh? Paham? Selanjutnya, jarak lompatan dihitung dari bagian tubuh pertama yang menyentuh tangan, baik tangan maupun kaki, sehingga dalam lompat jauh, jika tangan jatuh ke belakang saat mendarat, artinya titik tangan tersebut akan dihitung dari belakang. Nah, perhatikan. Dalam mengukur lompat jauh, itu diukur dari titik nolnya di sini, kemudian tarik meter kemari. Misalnya si Messi yang ada di sini jauh, dia lompat di sini, kemudian Messi dia jatuhnya ke belakang ini tangannya. Nah, kakinya gitu. Gitu. Yang dihitung bukan kakinya, tetapi tangannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang dihitung tangannya. Jadi usahakan ketika menumpu mendarat, kalau bisa kalau kehilangan keseimbangan, jatuhnya ke depan. Tapi lebih baik dalam posisi jongkok. Jangan habis jongkok kalian kembali ke tempat. Takutnya nanti juga, toh? Paham? Oke, baik. Selanjutnya, tidak diperbolehkan untuk melakukan gerakan jungkir balik saat melakukan lompatan atau mendarat di pasir. Jadi jangan kalian koprok di sini nanti, toh? Menunggu, gaya jongkok, selesai begitu. Yang akhir. Selanjutnya, tidak diperbolehkan untuk melakukan nomor 4 pada saat melakukan lompatan wajib menggunakan sepatu. Jadi kita pakai sepatu nanti. Takutnya ada pecahan kaca atau batu yang tajam di pasir, kita tidak lihat berdarah. Toh, safety, toh, aman. Nah, dengan mengamati video, diskusikan bersama teman-temanmu bagaimana menentukan kaki tumpu. Kaki yang untuk menapak di sini, bagaimana cara menentukan? Coba kalian diskusi. Menurut sifat, bagaimana cara menentukan sebaiknya kaki kanan atau kaki kiri? Kanan atau kiri? Coba, alasannya apa? Jadi
kiri sebaiknya? Kanan. Thomas? Kanan. Kanan. Jenita? Kanan atau kiri sebaiknya? Kanan. Jadi kaki yang digunakan itu usahakan kaki yang dominan dalam menjaga keseimbangan. Itu bisa dites yang seperti ini. Apabila kaki kiri yang lebih kuat menjaga keseimbangan, maka sebaiknya kaki kiri. Tapi kalau kalian yang dominan sering menggunakan kaki kanan, gunakan kaki kanan. Karena hasil lompatannya itu pasti lebih jauh. Toh? Yang lebih kuat, yang lebih menjaga keseimbangan. Nanti kita akan saksikan video, kemudian kita akan ambil kesimpulan lebih jauh. Toh? Baik, sekian dan terima kasih materi pengantar dari Pak Guru. Kalau ada pertanyaan, Pak Guru kasih kesempatan. Silakan. Siapa yang bertanya? Thomas? Nah, tadi perempuan terus, ini bertanya, ini menjawab, sudah. Laki-laki. Thomas, apa tanya apa? Kalau tabrak kayu tidak apa-apa. Lewat pagar, lewat dia punya bak lompat. Iya. Oh iya, perhatikan. Tujuan dari lompat jauh itu dia menghasilkan lompatan yang sejauh-jauhnya. Tetapi Pak Guru di sini, khususnya kita ini sebagai siswa dan siswi di tingkat SD, Pak Guru bukan melihat dia punya jauh. Kalau ditanya boleh tidak saya lompat keluar Pak, boleh saja, tidak ada yang melarang. Tetapi fokus dari Pak Guru punya penilaian pada hari ini yaitu hanya berdasarkan teknik dasar. Teknik dasarnya kalian mengawal-awalan bagaimana? Dari jalan dulu, itu awalan. Ancang-ancang, lari, lompat. Semakin cepat, punya speed, lompat. Oh. Kemudian menunggunya, kakinya dia tidak diganti. Maksudnya bagaimana? Biasa nanti kita praktekkan di luar, penjelasannya lebih lanjut. Tetapi kalau Pak Guru menjawab, boleh saja teman. Tetapi fokus pembelajaran kita bukan dari jarak jauhnya, tetapi kemampuan kalian menerapkan teknik dasar dengan baik dan benar. Oke, Mas? Baik. Pak Guru akan membagi kelompok. Pak Guru akan membagikan lembar diskusi. Di sini ada satu tema diskusi yang Pak Guru sudah siapkan. Nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman. Terserah tempat duduknya mau dirapatkan, dia punya meja boleh. Kalau kalian duduk di samping boleh juga. Kalian atur dia punya desain. Coba kasih rapat mejanya. Kelompok satu ini. Ya. Ini kelompok satu. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Kelompok 1, Pak Guru akan kasih tugas di sini. Kemudian kalian jawab berdasarkan analisis kalian, apakah kesalahan yang sering terjadi saat melakukan awalan pengawasan? Kalau tulis jawabannya bisa? Nah. Kelompok 2, berdasarkan analisis kalian, apakah kesalahan yang sering terjadi saat melakukan tumpuan? Jadi jawabannya akan diskusikan pertanyaan itu kemudian dijawab. Tapi setelah kita mengamati video, jangan dulu. Berdasarkan analisis kalian, apakah kesalahan yang sering terjadi saat melayang di udara? Setelah menumpukan melayang di udara, apa sering kesalahan yang sering dilakukan kira-kira? Kelompok 4, berdasarkan analisis kalian, apakah kesalahan yang sering terjadi saat melakukan pendaratan? Sesuai penjelasannya Pak Guru tadi toh. Kemudian video yang akan kita saksikan nanti. Ya, tulis nama kelompoknya, jangan lupa. Nah, sebagai bahan diskusi, jadi sambil kalian mendiskusikan apa yang Pak Guru sudah berikan tugas, kita saksikan video pembelajaran
sambil kita mengamati lagi, sambil kita fokus di tugas yang guru sudah berikan. Oke, bagaimana menggunakan belajar rumah jauh dari contoh? Semoga pandemi cepat berakhir, kita bisa berjumpa kembali di sekolah, belajar bersama-sama. Tetap semangat, rajin belajar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sudah kita saksikan videonya kan? Paus. Baik, kita sudah saksikan videonya. Ada menambah wawasan kalian tidak? Bertambah kan kita punya pemahaman toh? Setelah Pak Guru sampaikan tadi, kemudian ditambah dengan video yang kita amati, mudah-mudahan kita punya kemampuan pertama. Silakan kerjakan LKPD tadi yang Pak Guru sudah berikan. Pak Guru kasih waktu 5 menit lagi tambahan untuk mengerjakan. Silakan. Berdiskusi, usahakan diskusi dari hasil tadi video apa yang kira-kira kurang dari proses melakukan ancang-ancang, apa kesalahannya, dan diskusikan mulai dari sama. Riki, usahakan diskusi supaya kamu juga tahu apa yang maksudnya jawaban itu apa, supaya kamu juga tahu jawabannya. Kemudian jadi juga kira-kira sini supaya bisa jawabannya bisa dipahami sama-sama. Di sini sudah. Thomas, Puput, dan Adi usahakan juga supaya bisa tahu lebih jawaban apa berdasarkan analisis kalian. Walaupun tidak sampai 5 menit, tapi kalau sudah, kumpul saja. Kelompok 1 kalau sudah, boleh dikumpul. Sudah kumpul? Silakan kumpul. Yuk. Sudah semua? Oke. Baik. Supaya tidak mengantuk, coba berdiri semua. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional supaya tidak mengantuk, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 1, 2, 3. Kalau tadi proses pengerjaan tugasnya berdasarkan diskusi kelompok, kalau sekarang Mas Guru akan membagikan tugas, tetapi yang ini tidak boleh didiskusikan, harus berdasarkan pengetahuan individu masing-masing menjawab dengan
Pokoknya dia tidak boleh bertanya kepada penanya. Toh, tulis nama, kelas, dan mata pelajaran apa. Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Ayo kumpul. Ayo kumpul semua. Lapor. Dan belum dan yang sudah kumpul. Pak Guru akan lihat di situ kalian punya pemahaman yang tidak paham. Nanti yang tidak paham remedial, paham nanti ada lumayan. Sudah semua? Ya. Nah, Pak Guru sudah menguji kalian berdasarkan kelompok dan juga LKPD. Untuk selanjutnya, Pak Guru minta untuk masing-masing kelompok tadi berdasarkan hasil diskusi, dia melakukan presentasi di depan. Untuk ketua kelompok 1 dari mana? Ipa silakan maju ke depan supaya teman-teman bisa tahu apa persoalanmu dan apa analisis. Apa? Oh iya. Silakan. Sebesar suaranya. Diamati. Berdasarkan analisis kami saat melakukan awalan dan kata-kata kesalahan yang sering dilakukan adalah tidak fokus dan mengambil langkah saat berlari. Oh, tidak fokus dan mengambil langkah saat berlari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Dari hasil kalian melakukan diskusi, mengerjakan LKPD, pause. Mengerjakan LKPD, Pak Guru bisa melihat dan juga Pak Guru ada checklist tadi, lembar penilaian, ada namanya sikap kerjasama, bagaimana diskusi itu kalian bisa kerjasama, disiplin, semuanya menjadi pengamatannya Pak Guru. Nanti di luar kita akan melakukan penilaian keterampilan. Apa yang kita sudah pelajari di dalam tadi, teknik awalan, teknik menumpuk, melayani di udara hingga mendarat, nanti kita akan praktekkan di luar. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita turun ke lapangan, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Baik, sudah kalau gitu, silakan kita langsung menuju ke lapangan. Baik, selamat siang. Kita sudah menerima materi tadi di dalam terkait materi apa tadi? Lompat jauh. Untuk itu, apa yang kita pelajari di dalam tadi, kita langsung terapkan di dalam proses belajar mengajar praktek di lapangan. Sebelum kita melakukan praktek, terlebih dahulu, marilah kita melakukan pemanasan. Jadi, pemanasan yang akan kita lakukan, Pak Guru memilih untuk melakukan permainan tradisional. Nama permainannya adalah gunting dan gundul. Di sini Pak Guru sudah bagi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Tetapi untuk keperluan permainan ini, Pak Guru akan membagi hanya menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan 2 bergabung. Untuk itu, tim yang di sebelah kanannya Pak Guru ini
Pak Guru beri nama tim gunting. Tim yang di sebelah kirinya Pak Guru beri nama tim gundul. Jadi nanti kalian akan saling membalik di belakang, saling membelakangi. Coba posisi saling membelakangi. Satu hadap ke darat, satu hadap ke laut. Apabila yang Pak Guru sebutkan namanya, maka dia tim yang mengejar. Maka yang tidak disebutkan, dia harus berlari mencari tempat yang aman. Tetapi Pak Guru batasi hanya di dalam bendera ini, situ fondasi pohon, hanya di dalam lingkaran ini. Oke? Tim yang Pak Guru sebutkan, dia bekerja sama untuk mengejar tim yang tidak disebutkan. Misalnya gundul, maka gundul yang mengejar, gunting lari. Gunting, maka gunting mengejar, gundul lari. Oke? Siap. Posisi dari jongkok. Jongkok semua, jongkok. Gundul. Kembali ke 4 barisan, 4 kelompok. Kembali ke kelompok besar. Kembali ke kelompok besar. Yo, ketua kelompok di depan. Perhatikan. Selanjutnya kita pemanasan lanjutan. Dimulai dari berlari mengelilingi rintangan yang sudah disiapkan sebanyak 3 putaran. Berputar. Setelah melakukan 3 putaran, kembali ke tempat awal. Kemudian yang di belakang mengikuti. Oke? Sambil mendengarkan instruksi selanjutnya. Coba. Awas, kesulitan. Mulai. Lari. Baik, kembali ke tempat. Selanjutnya, Pak Guru kasih contoh. Berlari kecil, melompat dengan satu kaki. Ya, lompat. Lompat. 3 kali. Oke? 1, 2. Oke, kembali ke tempat. Setelah tadi kita pemanasan dengan satu kaki, mendaratnya sekarang dengan 2 kaki. Perhatikan. Perhatikan. Lari, lompat, hop. Lompat lagi, hop. Paham? Mendaratnya dengan 2 kaki gaya jongkok. Mulai. Baik, tadi kita sudah melakukan pemanasan toh. Kita sudah melakukan pemanasan dimulai dari lari kecil dengan game tradisional. Sekarang kita masuk di poin inti pembelajaran. Poin inti pembelajaran yaitu kita melakukan teknik dasar melompat-lompat jauh dengan menggunakan gaya jongkok. Pak Guru akan mendemonstrasikan terlebih dahulu, kemudian kita akan mempraktekkan secara bergantian. Oke? Guru minta tolong dulu untuk ketua kelompok 2 pegangkan saya. Semuanya diperhatikan. Posisi siap di titik start awal. Ketika akan melakukan ketika melakukan awalan sampai melakukan tolakan, langkah pertamanya tidak usah terlalu cepat. Harus stabil, pelan dulu. Kemudian ditambah gerakan, kemudian ketika menumpu, pilih kaki yang paling kuat. Kaki dominan. Sudah ditentukan tadi kan? Kaki dominan, kemudian menumpu, jangan melewati kertas milamin yang sudah Pak Guru siapkan. Tidak boleh melewati karena ada bekas kakinya. Oke? Ketika sudah menumpu, lompat. Ininya seperti ini. Berdiri. Kemudian berjalan ke depan. Kembali lewat gitu. Nah, Pak Guru ulangi sekali lagi. Posisi pertama, berjalan biasa, bercepat, lompat. Ada gerakan fair pada saat kaki mengenai pasir. Oke, coba Pak Guru akan lihat satu persatu untuk mempraktikkan. Selanjutnya
Setelah kalian melakukan, langsung perbaiki ya. Perbaiki kertas milaminnya. Baik. Orang pertama. Ancang-ancang, posisi. Mulai. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Sekarang Pak Guru nilai. Berarti yang pertama Siva, Jenny, Jenita, Jennifer dengan Thomas. Pak Guru kasih kesempatan satu orang 2 kali. Boleh? Siva. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat Atau baiklah. Baik, kita sudah melakukan praktek dan melakukan penilaian. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak Guru evaluasi ini sudah hampir 90%, bahkan ada yang 100% sudah baik. Cuma tadi ada evaluasi wajar. Nanti Pak Guru akan evaluasi. Sebelum kita melakukan evaluasi, terlebih dahulu mari kita melakukan pendinginan. Coba kaki kiri disilang di depan. Kaki kiri, silang. Nah, goyang dari bawah, goyang. Tunduk terus, bungkuk dari bawah. Bungkuk. Bentar, balas. Oke, perhatikan. Stop. Setengah lencang kanan, gerak. Tapak. Patokan tengah. Tapak. Tegap, gerak. Baik. Perhatikan. Setelah kita melakukan pembelajaran, Habib bisa diperhatikan. Setelah kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, kemudian kita melakukan praktek di luar, tiba saatnya Pak Guru akan mengevaluasi bagaimana proses belajar mengajar yang kita sudah lewati sedari tadi. ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baiklah, untuk itu Pak Guru minta, karena tadi di dalam kita mengawali dengan berdoa bersama, sehingga tidak ada halangan kita melakukan proses belajar mengajar. Kita tutup juga dengan doa, agar supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa meresap selamanya di pemikiran. Boleh? Silakan. Siva maju ke depan, anak. Doa dengan hikmat. Silakan. Baik. Kalau seperti itu, nanti nilai yang Pak Guru dapat dari praktik dan kognitif, nilai kelompok, Pak Guru akan rekap. Kemudian hasilnya, bagi siapa yang remedial, nanti Pak Guru ulangi lagi praktek. Kalau yang sudah tidak remedial, mungkin nanti kita bisa melakukan pengayaan, kita main-main saja, supaya lebih permantap kalian punya peningkatan. Boleh begitu? Kalau seperti itu, baiklah Pak Guru akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri, selamat siang. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tos dulu, mari kumpul sih. Pegang tangan Pak Guru. Bikin lingkaran. Kalau Pak Guru bilang SD tolong, kamu bilang bisa, oke? SD tolong bisa.